Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Dan mari kita tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Baik itu untuk diri kita sendiri maupun lingkungan di sekitar kita. Baiklah, untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan perpangkatan dan bentuk akar. Nah, untuk KD sama seperti pertemuan yang lalu. Kita lihat yang berikutnya adalah tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran. Pertama, kita lihat di sini mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. Kemudian bisa menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Dapat mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan. Kemudian dapat menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Dapat mengidentifikasi sifat perpangkatan pada perkalian bilangan. Kemudian dapat menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Yang terakhir adalah dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Oke, kita lihat yang pertama yaitu perkalian pada perpangkatan. Mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Di sini mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Kita lihat operasi perkalian pada perpangkatan. 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Kita lihat 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3. Karena pangkat 2 berarti berulang sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, 3 pangkat 3 berarti perkalian berulang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sehingga hasilnya menjadi 3 berpangkat 5. Karena 3 ini dikalikan dengan dirinya sendiri berulang sebanyak 5 kali. Maka menjadi 3 pangkat 5. Nah, negatif 3 pangkat 2 dikali dengan negatif 3 pangkat 3 sama. Berarti di sini 2 kali, kemudian ini ada 3 kali berulang, sehingga semuanya berjumlah 5. Hasil akhirnya adalah negatif 3 berpangkat 5. Kemudian kita lihat yang berikutnya, untuk Y pangkat 5 dikali dengan Y pangkat 2, berarti Y dikali berulang dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Ya, ada 5 kali, 2, 4, 5. Kemudian Y pangkat 2 dikali berulang sebanyak 2 kali. Nah, menghasilkan di sini berarti ada 5 ditambah dengan 2, dapatnya adalah 5 berpangkat Y berpangkat 7. Nah, sekarang kita bisa lihat hubungan antara 2 dan 3 menjadi 5. Kemudian ini sama, 2 dan 3 menjadi 5. Nah, yang di bawah juga berarti 5 dengan 2 jadi 7. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa sifat perkalian dalam perpangkatan A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N dengan basis yang sama, ini basisnya sama A, maka menghasilkan A berpangkat M ditambah dengan N. Ulang lagi, jika A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N dengan basis yang sama, sama-sama A, maka pangkatnya menjadi A pangkat M tambah N. Nah, contoh di sini kita lihat 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3, ini sama dengan 3 berpangkat
karena bilangan pokoknya sama, basisnya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan, sehingga hasilnya menjadi 2 ditambah 3, yaitu menjadi 3 berpangkat 5. Berikutnya, bagaimana cara kita memangkatkan suatu perpangkatan? Memangkatkan suatu perpangkatan. Kita lihat tabel. 4 pangkat 2 dipangkat lagi dengan 3. 4 pangkat 2 berpangkat dengan 3. 4 pangkat 2 berpangkat 3 berarti 4 pangkat 2 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 2. Sebanyak 3 kali berulang. Nah, untuk 4 pangkat 2 sendiri, itu artinya adalah 4 dikali dengan 4. Berarti 2 kali, berulang 2 kali. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 berpangkat dengan 6. Ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga hasil perpangkatannya adalah 4 berpangkat 6. Kita lihat berikutnya. 4 pangkat 3 berpangkat 2. Berarti 4 pangkat 3 berulang sebanyak 2 kali. 4 pangkat 3 berulang sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, 4 pangkat 3 artinya adalah 4 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini kita lihat lagi. Sehingga hasilnya adalah 4 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2, 4, 6. Sehingga sebanyak 6 kali. Nah, yang terakhir 5 berpangkat 4 berpangkat 2. Ini sama, berarti 5 pangkat 4 dengan 5 pangkat 4 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Nah, 5 pangkat 4 artinya 5 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Ini juga sebanyak 4 kali. Nah, 4 tambah 4, 8. Berarti hasilnya adalah 5 berpangkat dengan 8. Nah, yuk kita lihat kesimpulannya. Kita perhatikan di sini. 2 berpangkat 3 menghasilkan 6. Kemudian 3 pangkat 2 juga hasilnya adalah 6. Yang terakhir 4 dipangkat dengan 2, maka hasilnya adalah 8. Sehingga kesimpulan yang kita peroleh adalah sifat pemangkatan pada perpangkatan A berpangkat M pangkat dengan N, hasilnya adalah A berpangkat M kali N, atau sama dengan A pangkat MN. Seperti contoh, kita ambil 3 berpangkat 2 berpangkat 3. Berarti ini pangkat dipangkat, maka jadinya adalah 2 dikali 3. Hasilnya adalah 3 berpangkat dengan 6. Kita lanjut yang berikutnya. Bagaimana memangkatkan suatu perkalian bilangan? Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, kita amati di sini 2 kali 3 berpangkat 3. 2 kali 3 berpangkat 3. Nah, yang berulang adalah 2 kali 3 sebanyak 3 kali. 2 kali 3 dikali dengan 2 kali 3 dikali dengan 2 kali 3. Ini pangkatnya 3, maka berulangnya 3 kali. Nah, baru kita lihat di sini. Kita kumpulkan 2-nya. 1, 2, 3. Ini dia. 3-nya juga. 1, 2, 3. Maka di sini juga 3-nya ada 3 kali. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 3 dikali dengan 3 berpangkat 3. Nah, yang kedua, 2 dikali 5 pangkat 4. Sama. Berarti di sini 2 kali 5 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini. Baru kita perhatikan. 2 ini ada 4 kali. Ini dia. Sudah ada 4 kali 2.
Dan di sini ada 5 kali. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 berpangkat 4, 2 berpangkat 4, ini dia. Kemudian yang berikutnya 5 berpangkat 4. Ini hasilnya. Terakhir B dikali Y. B kali Y pangkat 2. Berarti B kali Y berulang 2 kali. Kita perhatikan B kali Y dikali dengan B kali Y. Baru kita perhatikan B-nya ada 1, 2. Berarti B kali B menghasilkan B pangkat 2. Kemudian Y dikali Y, maka hasilnya adalah Y pangkat 2. Nah, sekarang kita amati lagi hubungannya di sini. 2 dikali 3 berpangkat 3 menghasilkan 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Berarti 2 di pangkat 3 dikali dengan 3 di pangkat 3. Ini hasilnya. Kemudian 2 dikali 5 berpangkat 4, artinya 2 berpangkat 4 dikali dengan 5 pangkat 4. Begitu juga untuk B kali Y pangkat 2 menjadi B pangkat 2, Y pangkat 2. Kita lihat kesimpulannya. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan yaitu A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contoh kita lihat di sini. 2 kali 3 pangkat 3, maka menjadi 2-nya di pangkat 3, kemudian 3-nya juga di pangkat 3. Ini dia, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Oke, kita lanjut berikutnya. Contoh soal. Kita perhatikan contoh 1. Menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut ini. Kita lihat yang A. Perhatikan yang pertama. 4 pangkat 3 dikali dengan 4 pangkat 2. Nah, untuk menentukan hasilnya, yang pertama kita lihat dulu bahwa basisnya sama, bilangan pokoknya sama. Kemudian pangkatnya di sini dibatasi oleh operasi perkalian. Nah, berdasarkan sifat yang sudah kita dapat tadi, bahwa apabila basis sama kemudian dikali, maka pangkatnya dijadikan penjumlahan. Sehingga hasilnya di sini menjadi 4 berpangkat 3 ditambah dengan 2. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 4 pangkat 5. Kita lanjut yang B. Negatif 4 pangkat 2 dikali dengan negatif 4 pangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama, maka hasil akhirnya adalah negatif 4. Nah, karena basis sama dikali, maka pangkatnya dijumlahkan. 2 ditambah dengan 3. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 4 berpangkat dengan 5. Yang C sama, bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Berarti M berpangkat 3 ditambah 5, hasilnya adalah M berpangkat 8. Oke, yang terakhir kita perhatikan sama-sama. 1/3 pangkat 6 dikali dengan 1/3 pangkat 4. Bilangan pokoknya juga sama, maka kita ambil 1/3-nya berpangkat dengan 6 ditambah dengan 4, sehingga menjadi 1/3 pangkat 10. Seperti itu. Ini contoh pertama. Kita lanjut contoh kedua. Pada contoh yang kedua, kita perhatikan lagi. Sederhanakan perpangkatan pada perkalian bilangan berikut ini. Yang A, 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, untuk menentukan hasilnya, berarti ingat
jika ada pangkat, bilangan berpangkat di pangkat, maka pangkatnya menjadi perkalian. Nah, ini menjadi 4 berpangkat 3 kali dengan 2. Nah, hasilnya adalah 4 berpangkat 6. 3 pangkat 2 sama dengan 6. Nah, untuk yang B, X berpangkat 3 berpangkat 4. Sama, berarti di sini X berpangkat 3 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah X pangkat 12. Terakhir, 2/3 berpangkat 3 berpangkat 2. Sama, berarti kita ambil 2/3 berpangkat dengan pangkat di pangkat menjadi kali. 3 dikali dengan 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2/3 berpangkat 6. Oke, selesai contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang ketiga. Bagaimana cara perpangkatan pada perkalian bilangan. Sederhanakan perpangkatan pada perkalian bilangan berikut. Kita lihat yang A, 4Y pangkat 2, 4Y kuadrat. Nah, ini sama dengan, berarti kita lihat 4Y pangkat 2, 4 kali Y. Berarti ini sama dengan 4 pangkat 2 dikali dengan Y pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16, berarti Y pangkat 2. Sehingga hasil akhirnya 4Y pangkat 2 adalah 16Y pangkat 2. Untuk yang B, WY pangkat 3. Artinya W pangkat 3 dikali dengan Y pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah W pangkat 3, Y pangkat 3. Nah, untuk yang C, kita lihat lagi. Ini kita harus teliti bagaimana melihat hasil perpangkatannya. 3M pangkat 3. Beda dengan soal yang A. Di sini dibatasi oleh tanda kurung. Berarti 4 kali Y pangkat 2. Maka 4 pangkat 2 dikali dengan Y pangkat 2. Nah, di sini 3M pangkat 3 artinya 3 dikali dengan M berpangkat 3. 3-nya tidak perlu dipangkat 3. Yang berpangkat 3 hanya M-nya saja. Sehingga ini tetap 3M pangkat 3 dikali dengan, kita lihat, dikali dengan M kali N pangkat 4 dibatasi oleh tanda kurung, maka menjadi M pangkat 4 N pangkat 4, dan hasilnya menjadi 3. Kita perhatikan, M pangkat 3 dengan M pangkat 4 menjadi 3M basis sama dikali jadinya tambah, berarti 3M pangkat 7 dikali dengan N dikali dengan N berpangkat 4. Hingga hasil akhirnya adalah 3M pangkat 7 N berpangkat dengan 4. Oke, kita lanjut yang D. Untuk yang D, kita perhatikan lagi. Ini kita harus teliti. TN pangkat 3. Ini ada tanda kurung. Berarti menjadi TN pangkat 3 di pangkat 4. Maka menjadi T pangkat 4 dikali dengan N. 3 pangkat lagi dengan pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4 menjadi 3 kali 4. 3 kali 4. Kemudian jadi yang di sini kali dengan 4T pangkat 3. Sehingga hasilnya kita lihat dulu. T sama ini 4
ya. Ini berarti T dikali dengan N pangkat T pangkat 4 dikali dengan N pangkat 12 dikali dengan 4T pangkat 3, sehingga hasilnya adalah 4 dikali dengan T pangkat 4 dikali dengan T pangkat 3, basis sama dikali basis sama kemudian dikali, maka pangkatnya kita jumlahkan seperti sifat yang pertama tadi. Jika ada bilangan berpangkat basisnya sama dikali, maka pangkatnya jadi dijumlahkan. Maka ini menjadi T berpangkat 7 dan N berpangkat 12. Jadi 4T pangkat 7 N pangkat 12. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Ini kita sudah mulai menalar. Kita perhatikan di sini. Diketahui 3 pangkat 1500 ditambah dengan 9 pangkat 750 ditambah dengan 27 pangkat 500 ini sama dengan 3 berpangkat B. 3 berpangkat B. Berapakah nilai B? Nah, sekarang kita perhatikan. Yang terakhir ini yang ditanya adalah berapakah nilai B. Nah, untuk B di sini pangkat eksponennya itu adalah B, bilangan pokoknya adalah 3. Nah, sekarang cara kita menjawab. Kalau ini basisnya adalah 3, maka 9 harus kita ubah ke basis 3. Semuanya ini harus diubah ke dalam basis 3. Nah, karena di sini sudah sama, ini tetap. Berarti 3 berpangkat 1500 ditambah dengan 9 dijadikan basis 3. Berarti 3 berpangkat 2 berpangkat dengan 750 ditambah dengan 27 dijadikan bilangan basis 3 menjadi 3 pangkat 3 pangkat 3 dipangkat lagi dengan 500 sama dengan 3 pangkat B. Baru kita lihat lagi di sini, ini masih 3 pangkat 1500 ditambah dengan pangkat dipangkat berarti menjadi kali 2 dikali dengan 750 menjadi 1500 ditambah dengan 3 berpangkat 3 dipangkat lagi dengan 500 berarti pangkat 3 ini dikali dengan 500, bilangan pokoknya sama 3 berpangkat dengan 1500 sama dengan 3 pangkat B. Nah, sekarang kita perhatikan basisnya sudah sama 1, 2, 3. Ada 3 kali 3 dikali dengan 3 berpangkat 1500 sama dengan 3 berpangkat B. 3 kali 3 pangkat 1500. Ini berarti bilangan pokoknya adalah 3. Kemudian pangkatnya adalah 1. 3 pangkat 1 dikali dengan 3 pangkat 1500 sama dengan 3 pangkat B. Karena bilangan pokok sama, berarti ini menjadi 3 pangkat 1501 sama dengan 3 pangkat B. Bilangan pokok sama. Berapakah nilai B? Maka nilai B sama dengan 1501. Nih hasil B-nya.
Nah, terakhir kita lihat bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian dan perpangkatan. Contoh soal di sini, ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan setengah GT pangkat 2, di mana H adalah ketinggian benda dalam satuan meter, G adalah gravitasi bumi, dan T adalah waktu. Dan S dinyatakan waktu yang benda sampai jatuh ke tanah. Sebuah benda jatuh dari puncak gedung dengan percepatan 9,8 meter per second. Dan waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Berapa tinggi gedung tersebut? Nah, untuk menentukan tinggi gedung tersebut, kita bisa lihat di sini. Berarti rumusnya tadi adalah H sama dengan setengah G T pangkat 2. Berarti ini sama dengan H sama dengan setengah, G-nya adalah di sini 9,8 meter per second, 9,8 dikali dengan T pangkat 2. T mana T? T adalah waktu, 10 detik. Berarti 10 pangkat 2. Nah, ini menjadi 1/2 dengan 9,8, berarti dapatnya adalah 4,9. Maka ini kita coret 4,9. Hasilnya adalah 4,9 dikali dengan 10 pangkat 2, 100. Sehingga hasil akhirnya adalah 490. Jadi ketinggian gedung tadi mencapai 490 meter. Ini berarti 490 meter. Oke. Jadi ini bagaimana cara kita menerapkan konsep perkalian pada perpangkatan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, silakan kalian kerjakan latihan penugasan yang sudah disediakan di Google Classroom masing-masing. Nah, untuk mengerjakan soal, jawablah dengan teliti dan baca petunjuk soal dengan cermat. Terima kasih. Semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.